Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dahulu para sahabat sangat mudah untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam kehidupan, sebab Rasul masih ada bersama mereka saat itu. Karena Rasul merupakan sumber-sumber pengambilan hukum dan keputusan bagi umat Islam, sehingga umat Islam pada saat itu sangat mudah untuk menanyakan perkara-perkara kepada Nabi secara langsung. Saat ini, di masa Rasul telah wafat ribuan tahun lalu, kita masih bisa mendapatkan sumber-sumber hukum dan pengetahuan Islam melalui kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama besar. Kemudian kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan melalui kajian-kajian yang diisi oleh ulama atau ustadz langsung. Bahkan melalui teknologi seperti internet dan media lainnya yang terpercaya. Berpegang pada keterangan di atas, tertarik hati kami untuk mengupas sebuah syarahan yang berjudul Ulama Pewaris Para Nabi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Sebagai landasan awal, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Fatir ayat 28 yang akan dibacakan oleh kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam edisi terjemah bahasa Indonesia dari pustaka Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah berfirman
seiring mengingatkan bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu yang beraneka ragam. Dia pencipta dari satu jenis air, berbagai macam tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka ragam warna, rasa, aroma, dan bentuk. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Maksudnya, yang benar-benar takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut adalah para ulama atau orang-orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengetahui Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, yang memiliki sifat-sifat sempurna dan nama-nama yang mulia, maka pengenalannya akan semakin sempurna dan rasa takut kepadanya akan semakin besar dan bertambah. Rasa takut yang membuat seorang malu untuk berbuat maksiat, inilah ciri utama seorang ulama sejati. Ilmunya tidak membuatnya sombong, justru membuatnya patuh dan tunduk kepada Sang Pencipta. Kaum muslimin rahimakumullah, masa kenabian telah berakhir. Pintu risalah tertutup rapat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Lantas, ketika sang nabi telah tiada, kepada siapakah umat ini harus bertanya? Kepada siapakah umat ini menyandarkan kemuskilan agama? Siapakah yang akan melanjutkan estafet dakwah untuk menerangi jalan umat hingga akhir zaman? Jawabannya telah terukir indah dalam sabda Rasulullah, yaitu ulama pewaris para nabi. Mereka lah tentara yang cahayanya tak pernah padam, menuntun umat di tengah kegelapan. Mereka lah mata air ilmu yang jernih, tempat kita menunggu petunjuk ilahi. Mereka lah para ulama, mercusuar ilmu dan penunjuk jalan kebenaran. Bahkan Allah janjikan kemuliaan dan derajat agung pada para ulama sesuai firman Allah surah Al-Mujadilah ayat 11 yang akan dibacakan oleh kami berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju fashuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.
Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam edisi terjemah bahasa Indonesia dari Pustaka Al-Jam jilid 17 halaman 235 sampai dengan 241, Imam Ibnu Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini dalam beberapa poin penting yang mencakup adab dalam bermajlis dan keutamaan ilmu. Adapun yang pertama, perintah memberi kelapangan dalam bermajlis. Kedua, perintah berdiri jika diminta. Ketiga, Allah mengangkat derajat orang berilmu dan orang beriman. Lantas, apa kewajiban kita terhadap para pewaris ulama ini? Adapun kewajiban kita terhadap pewaris Nabi adalah: pertama, memuliakan dan menghormati mereka, kedua, Belajar dari mereka. dan yang ketiga, mendukung perjuangan dakwah mereka. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa para ulama adalah pewaris Nabi sesungguhnya. Tanpa mereka kita akan berjalan dalam kegelapan, terombang-ambing dalam gelombang syahwat dan syahwat. Maka marilah kita eratkan kembali hubungan kita dengan para ulama, Cintai mereka Muliakan mereka. dan ambil ilmunya. Jangan sampai kita menjadi umat yang terputus dari mata air keilmuan kenabian. Dengan berpegang teguh pada tuntunan Allah, Rasulnya. Dan bimbingan para ulama, insya Allah kita akan selamat di dunia dan bahagia di akhirat. sebagaimana lagu Rosan Madu yang telah kami ubah liriknya berikut ini. Sopan santun para ulama, pewaris Nabi yang mulia. Sopan santun para ulama, memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Lemah manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, para ulama ala amboy amboy. Ulama pewaris para nabi. Ulama Pewaris para nabi. Maka hormatilah ulama-ulama, karena ulama adalah pewaris nabi yang dimuliakan. Sekian syarahan dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.